Kemudian kita lakukan analisis stabilitas internal. Apa sih analisis stabilitas internal itu? Analisis dari struktur geoforce segmental retaining wall-nya ini. Butuh berapa penjangkarannya, kekuatannya butuh berapa gitu. Jadi ini kita analisa juga. Kemudian sudah dapat nih desainnya penjangkarannya berapa terhadap overturning, sliding, dan lain sebagainya sudah dapat nih stabilitas internalnya. Kemudian kita modelkan menggunakan Praxis untuk melihat analisis stabilitas globalnya. Jadi kita selalu kalau di Geoforce ini melakukan analisa layer berlayer gitu ya. Jadi sudah analisa daya dukung, kita analisis internal juga. Setelah itu kita lakukan analisis stabilitas globalnya. Nah, selanjutnya setelah selesai analisis, kita keluar nih akhirnya desain finalnya berupa panjang penjangkarannya berapa, perbaikan tanah dasar yang dibutuhkan seperti apa, kemudian gambar kerja konstruksinya untuk tim di lapangan seperti apa, gitu ya teman-teman. Jadi proses desainnya. Nah, ini contoh-contoh data tanah yang dibutuhkan. Ada Atterberg limit test, triaxial, compaction, CBR, dan lain-lain ya nanti. Jadi sebenarnya teman-teman kalau belajar di kampus itu sebenarnya ilmunya nggak kepake banget, terutama kalau misalnya nanti berpraktek di lapangan harus mengerti nih artinya C sekian dan V sekian itu berdampak terhadap apa gitu. Jadi harus benar-benar serius gitu ya belajarnya. Nah, kemudian ini contoh proses desainnya kita lakukan analisis internal nih untuk menghitung safety pull out-nya, breaking-nya, overturning, sliding-nya. Kemudian kita modelkan di Praxis untuk melihat stabilitas globalnya gitu ya. Nah, ini contoh desain GSRW-nya, ada panel. Nah, biasanya kita bentuknya kayak gini ya, relatif seperti ini, tipikal. Ada panelnya, ada timbunannya, ada leveling pad-nya di mana, elevasinya di mana, panjang penjangkarannya berapa, semua harus dijelaskan gitu ya. Kemudian gimana sih proses konstruksinya? Nah, yang pertama, kita ada proses pencetakan dan penumpukan panel. Nah, panel kita ini menggunakan beton ready mix K350 ya, dan setiap kali batch-batch pengecoran, itu selalu diambil sampel uji beton untuk diuji nih kira-kira benar nggak sih kualitasnya segitu gitu ya. Kemudian kadang bersamaan ya pekerjaannya, kita sambil cor panel sambil juga melakukan penggalian dan pengecoran leveling pad gitu ya. Jadi kadang-kadang kita kerja kalau di lapangan itu harus nggak bisa yang start to stop terus habis stop start lagi gitu, enggak ya. Kadang-kadang kita harus sambil mengerjakan satu dan mengerjakan yang lainnya. Nah, biasanya sih barengan, dan karena jadwalnya sangat tight sekali nih, kalau teman-teman lihat gambarnya malam ya. Jadi kadang-kadang ngecor tuh harus jam 1 malam, harus jam 10 malam gitu ya. Jadi harus ready kerja kapanpun gitu ya. Karena kan kalau berhubungan dengan beton ini nggak boleh, kadang-kadang suka nggak boleh ada jedanya ya. Karena kalau ada jedanya betonnya akan mengeras atau nggak bisa menyatu nantinya gitu ya. Kemudian selanjutnya proses yang ketiga adalah pemasangan panel dan GI stripnya. Nah, ini kalau teman-teman lihat nih gambar orang masang panel ya, di belakangnya ada GI strip yang udah terpasang. Nah, proses pemasangannya ini pakai bantuan Foco crane. Jadi truk yang belakangnya ada lengannya gitu. Kita pakai Foco crane. Jadi nggak perlu alat berat yang besar banget. Kita cuma butuh Foco crane untuk memasang panelnya gitu. Diukur semua elevasi dan penjangkarannya harus sesuai dengan gambar desain. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penggelaran dan pemadatan timbunannya. Kita gelar per layer, kemudian dipadatkan. Untuk quality control-nya, di setiap layernya kita lakukan uji kepadatan senkon. Jadi minimal kepadatannya harus mencapai 95% ya. Jadi kalau misalnya nggak mencapai 95%, itu biasanya harus kita redo lagi pemadatannya begitu. Selanjutnya yang terakhir adalah pekerjaan finishing dan pemasangan capping beam. Jadi supaya rapi di bagian atasnya kita pasang capping beam. Dan juga nanti facingnya dirapikan ya, karena kalau kerja kan pasti ada banyak tanah merah dan lain sebagainya, itu kita rapikan juga supaya lebih estetik dan lebih enak dipandang gitu ya facingnya. Nah, ini contohnya nih videonya gimana sih cara membangunnya. Ini aku skip aja ya karena panjang. Nah, ini contohnya dari mulai desain, kita tentukan gempanya, kemudian desain analisa stabilitasnya, terus bikin gambarnya, terus kita potretkan di 3D-nya seperti apa sih nanti tampaknya.
Nah, ini proses konstruksinya dari mulai pengecoran, penumpukan panel. Jadi panel ini cuma boleh ditumpuk sampai 5 tumpukan ya teman-teman, nggak boleh lebih karena nanti akan menimbulkan beban dan bisa berpotensi retak. Panelnya kan cuma 15 cm ya. Kemudian digali leveling padnya, diratakan, jangan lupa diratakan ya sebelum membuat leveling pad. Kemudian pengecoran, diratakan. Jangan lupa pakai vibrator ya, diratakan supaya celah-celahnya terisi oleh betonnya. Selalu harus menerapkan safety juga. Jangan lupa safety nomor 1 ya, jadi harus ada briefing safety-nya juga. Kalau sudah kering, baru kita lakukan pemasangan panel. Gitu ya. Dengan hati-hati dan selalu dicek ini, nanti elevasinya benar nggak, letaknya di situ benar nggak, jangan sampai miring ya teman-teman kalau masang. Nah, sudah itu langsung penghamparan timbunan, pemasangan friction tie-nya. Kalau ini masih pakai friction tie ya, nanti kalau teman-teman di Serbaraja kita sudah pakai GI strip. Oke, sesuai dengan desain penjangkarannya. Kemudian dilakukan layer per layer. Dilakukan terus-menerus hingga sampai ke elevasi topnya, gitu ya. Setelah top dikasih tadi namanya capping beam ini. Dikasih penutupnya ya supaya rapi, lebih rapi dan tidak bergeser lagi gitu. Jadi itu tadi cara konstruksinya teman-teman dari apa namanya? Dari GSRW. Sekarang kita masuk ke topik baru, topik nomor 2 nih, geosynthetic clay liners. Semoga teman-teman masih belum bosan ya. Jangan lupa nanti di akhir habis ini nih, habis pembahasan GCL, saya ada kuis buat teman-teman. Jadi jangan lupa diperhatikan ya, ini seputar ini pokoknya nggak jauh dari GCL dan GSRW ya. Kita masuk ke GCL. GCL itu apa sih? GCL itu jadi ceritanya gini teman-teman. Pada zaman dahulu itu orang-orang di zaman dahulu itu kalau membuat lapisan kedap itu pilihannya hanya compacted clay gitu. Kenapa yang dipilih compacted clay? Karena compacted clay itu memiliki permeabilitas yang sangat rendah gitu, hampir impermeable gitu. Jadi kalau misalnya mereka mau membuat apa namanya struktur kolam bawahnya base kolam lindi itu biasanya pakai compacted clay. Tapi seiring berjalannya waktu sulit menemukan yang masuk spesifikasi dan juga biayanya lebih mahal, pelaksanaannya juga lebih susah dan lebih lama. Akhirnya diinventkanlah apa ya namanya, diciptakanlah material geosynthetic clay liner ini untuk membantu pembuatan untuk mengurangi porsi compacted clay gitu ya. Jadi yang digunakan bisa lebih sedikit atau bahkan cukup tidak digunakan gitu, cukup GCL dan geomembran aja. Jadi ini untuk mempermudah pembuatan lining, lapisan lining gitu ya. Apa sih material GCL itu? Geosynthetic clay liner itu adalah material komposit geosintetik. Jadi komposit itu kalau gabungan antara dua jenis geosintetik itu disebutnya komposit ya. Nah, GCL ini dibuat dari dua material, bisa geotextile non-woven, geotextile woven, dan di tengahnya ada lapisan bentonite clay. Nah, biasanya ini aplikasinya banyak digunakan untuk lapisan liner dari kolam-kolam gitu ya, bisa untuk kolam apa namanya dasar kolam golf course atau kolam penampungan air atau kolam lain ya, termasuk juga kolam untuk lindi gitu. Kenapa sih harus dikasih liner? Karena kalau misalnya ada apa namanya, misalnya ya solid waste atau liquid waste gitu ya, itu nggak boleh mencemari tanah teman-teman, mencemari air tanah maksudnya, karena akan berbahaya sekali ya. Coba bayangin teman-teman kalau minum air tanah terus air tanahnya mengandung kandungan logam berat yang berasal dari sampah-sampah gitu, dari air lindi ya, itu kan nggak sehat dan bisa menyebabkan kanker ya teman-teman. Jadi harus ada lapisan linernya. Nah, salah satu caranya adalah dengan GCL gitu, untuk memproteksi supaya racun-racun yang berasal dari air-air licit, air-air lindi dari sampah tidak mencemari air tanahnya. Apalagi kalau misalnya air tanahnya dangkal gitu ya. Jadi benar-benar harus ekstra layer-layernya ditambah supaya tidak mencemari air tanahnya gitu. Nah, ini contohnya nih kalau teman-teman lihat di layar. Ini ada geotekstil.
Non-wovennya di tengah ada GCL-nya. Nah, GCL-nya ini nanti akan mengembang kalau terkena air, sehingga nanti akan menjadi membentuk lapisan kedap gitu ya. Ini yang sebagai pengganti compacted clay. Jadi relatif lebih murah, mudah memasangnya dan lebih cepat gitu ya. Kemudian tahap pemasangannya gimana sih? Yang pertama kita siapin dulu lahannya, subgrade-nya disiapin dulu. Lahan seperti apa sih yang memenuhi kriteria? Itu harus lahan yang datar, yang sudah padat, yang benda-benda yang apa namanya, yang berujung runcing gitu ya, mau kerikil runcing atau lain sebagainya itu nggak boleh. Pokoknya harus rata untuk menghindari potensi rusaknya atau tertusuknya GCL, karena nanti akan merusak material itu ya, merusak kemampuan materialnya. Jadi lebih tidak sempurna gitu ya. Jadi harus dipastikan tanahnya sudah padat, dan kalau misalnya ada alat berat tuh, bekas rodanya nggak boleh lebih besar dari 1 inch gitu. Jadi harus benar-benar disiapkan dengan baik lahannya, harus benar-benar sudah dipadatkan dan bebas dari material-material yang berpotensi menusuk gitu. Yang kedua selanjutnya adalah penggelaran material, karena kalau teman-teman bayangin ya, ini ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 orang ya. Material GCL itu besar dan berat sekali. Jadi kadang-kadang kita butuh bantuan alat berat. Pakai tenaga manusia bisa nggak? Bisa gitu. Jadi material GCL ini sangat besar dan berat. Jadi butuh banyak orang untuk meng-unroll gitu ya. Cara-caranya gimana sih? Yang pertama ada stationary roll pull. Nah, kalau di daerah-daerah yang misalnya kolam ya ada sisi gini kan, ada sisi apa namanya ini, miringnya ya, itu kita bisa pakai stationary roll pull. Jadi GCL-nya dipegang di atas, kemudian di-unroll pelan-pelan atau dibiarkan turun sendiri juga bisa, atau kalau di sini di-unroll ya sama orang-orang, kalau pas sudah sampai bawah di-unroll, dibantu ditarik oleh manusia, kemudian habis itu dipotong. Nah, pemotongannya juga nggak boleh asal-asalan ya, nggak boleh pakai gunting kertas teman-teman di rumah ya, karena kurang tajam. Jadi memotongnya harus dengan alat yang sangat tajam gitu, supaya menghindari kerusakan-kerusakan pada bagian ujungnya gitu. Jadi supaya ujungnya lebih rapi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah moving roll pull. Jadi di bagian ujungnya ditahan, kemudian ditarik ke belakang dengan alat berat. Itu juga bisa. Atau yang terakhir nih, yang kadang-kadang sering dilakukan, yang lebih sering dilakukan adalah manual unroll. Di-unroll dengan manusia, didorong gitu, di-unroll dengan bantuan tenaga manusia. Jadi ada beberapa cara untuk menginstal GCL-nya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sambungannya. Gimana sih cara menyambung GCL-nya nih? GCL ini harus disambung bukan dengan dijahit, bukan dengan dilas, tapi dengan material bentonit ya. Kan tadi bahan dasarnya bentonit, material penyambungnya bentonit gitu. Yang permeabilitasnya rendah. Jadi dibuat nanti pasta bentonit dengan campuran air sama pasta dan bentonitnya, bentonit pelletnya 1:5, diaduk sampai rata, sampai nggak ada yang menggumpal. Kemudian di antara overlapnya ini nanti kemudian dipasang tuh, disapukan bentonitnya sampai secukupnya, sampai tebalnya cukup untuk mensil antara tumpukan tumpukan GCL-nya gitu ya. Kemudian ditutup dan ditambah lagi supaya makin make sure kalau nggak ada celah-celah lagi di bagian antara ini, pertemuan yang atas ini, disapukan pasta bentonit lagi di antara bagian yang tumpang tindih supaya lebih kedap lagi. Kemudian gimana sih cara mengangkurnya? Nah, mengangkurnya ini kita cukup bikin ditch, bentuknya U ya, nggak boleh nyiku, harus rounded, dan di bagian bawahnya harus sudah dipadatkan untuk menghindari tekanan berlebihan pada GCL-nya. Jadi nanti tinggal masukin ke parit, kemudian di backfill aja. Gitu ya caranya. Kemudian tahap selanjutnya adalah penimbunan nih. Kalau misalnya sudah selesai dipasang, ditimbun. Nah, perlu diingat teman-teman, memasang GCL itu harus sejumlah timbunan yang bisa datang, apalagi di tempat-tempat yang curah hujannya nggak bisa diprediksi dan sangat besar gitu. Takutnya nanti teman-teman udah menggelar tapi timbunannya belum datang, jadi akhirnya GCL-nya tidak tertutup oleh tanah, sudah terhidrasi duluan sehingga nanti kemampuannya berkurang gitu ya. Jadi harus yang dipasang seluas area yang akan ditimbun dulu gitu untuk menghindari hidrasi dini. Kemudian ketebalannya minimum 50 cm yang biasanya kami rekomendasikan. Nah, penutup ini juga dibutuhkan supaya nanti
ada tekanan gitu ya ke GCL-nya supaya tidak swelling bebas. Nanti jadi dia dapat swelling secara optimum, jadi dapat bekerja dengan baik sebagai lapisan kedap. Gitu. Jadi materi saya udah selesai nih, 2 ada GSRW dan GCL. Semoga teman-teman masih nggak bosen ya ngedengerin materi ini, karena nanti upcoming habis quiz ini bakal materi yang lebih seru lagi. Kita akan field trip. Selanjutnya nih ada sesi quiz. Nah, teman-teman siap-siap nih dengan handphonenya. Nanti ada barcode-nya, bisa di-scan. Udah siap belum nih dengan HP-nya? Oke. Jadi nanti hadiahnya ada 5 tumbler eksklusif GeoForce untuk top 5 leaderboard-nya. Nah, pertanyaan-pertanyaannya nanti seputar materi yang tadi sudah saya jelasin ya, GSRW dan GCL. Gitu. Ini ada barcode-nya, teman-teman bisa scan dulu barcode-nya sambil kita buka ya quiz-nya. Scan barcode-nya, nanti terus masuk ke aplikasinya, masuk ke webnya, nanti dipilih poll, di situ ada quiz-nya. Teman-teman bisa masuk quiz-nya, tinggal ketik namanya biar bisa masuk ke quiz-nya. Nah, ini udah ada Kevin, Daryl, Radit, Dustin, Nehemia, wow banyak ya, ada Brian. Siapa lagi nih? Ayo kita tunggu ya, berapa menit lagi nih ya? 1 menit lagi kali ya, kita tunggu sampai 13.57 ya. Buat teman-teman semua gabungnya ada 90 orang nih. Coba berapa orang yang gabung? Pertanyaannya nggak susah kok teman-teman, kalau tadi menyimak pasti bisa jawab. Oke, kita kasih waktu 30 detik lagi ya. Ada Ben, ada Indah, Shirley. Wow, banyak juga ya teman-teman teknik sipil yang perempuan ya. Saya sebagai woman engineer merasa senang banget nih kalau banyak teman-teman perempuan yang bercita-cita jadi engineer juga. Wow, udah banyak banget nih ya. Oke, kita hitung mundur ya. Udah 43 orang. Ada yang masih mau join lagi nggak nih? 10 detik lagi ya. Aku tunggu 10 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita tutup ya, 44 orang nih yang join. Oke, kita mulai ya kuisnya ya. Siap-siap nih. Pertanyaan yang pertama, apakah kepanjangan dari GSRW? Waktunya 15 detik nih buat menjawab. Apakah A, Geogrid Segmental Retaining Wall, GeoForce, atau Geotextile Segmental Retaining Wall, atau Geotube Segmental Retaining Wall? Silakan teman-teman jawab. Ini masih pertanyaan pemanasan ya teman-teman ya. Oke, masih ada yang jawab Geogrid Segmental Retaining Wall, pasti masuknya telat nih ya. Yang jawab Geotextile juga nih ya, pasti masuknya telat. Alhamdulillah nih 88% menjawabnya benar. Jadi GSRW itu adalah Geoforce Segmental Retaining Wall ya. Jadi retaining wall geosintetik reinforced slope yang dibuat oleh Geoforce gitu. Jadi kita namainnya Geoforce Segmental Retaining Wall. Gitu. Senang banget nih ada 88% yang benar. Jawabannya B ya, teman-teman. Kita lihat nih leaderboard-nya. Nomor 1 ada Kevin Jonathan, nomor 2 Bahlul, nomor 3 Brian, ada Radit sama Stefan. Ini kalau makin cepat nanti kalian makin gampang naik rankingnya ya. Kita lihat jawab pertanyaan selanjutnya ya. Mana di antara pilihan berikut yang bukan merupakan komponen dari struktur GSRW? Tadi aku udah mengulang-ulang nih komponen strukturnya apa aja. Silakan teman-teman pilih mana yang bukan merupakan komponen struktur GSRW. 3, 2, 1. Wow, 89% jawab benar ya. Jadi jawabannya adalah balok kayu ya. Jadi balok kayu itu adalah struktur pendukung ketika konstruksinya, tapi bukan struktur perkuatan dari GSRW-nya gitu ya. Jangan sampai salah ya teman-teman. Sabuk perkuatan kan tadi kita pakai ya, GS strip atau friction tie itu komponen
utama struktur GSRW, timbunan juga kita perlu dong, kan namanya juga reinforced soil structure ya, gitu. Leveling pad, oh ya udah oke. Jadi 89% mayoritas menjawab benar ya. Kita lihat rankingnya siapa yang nomor 1 kali ini. Oke, kegeser nih Kevin jadi nomor 4. Nomor 1 ada Brian, Stefan, Radit, Kevin, dan ada pendatang baru nih, ada Lutfia. Kita lanjut ya, pertanyaan selanjutnya. Ini akan lebih susah nih, jadi butuh konsentrasi teman-teman. Pertanyaan yang selanjutnya ini. Manakah tentang struktur GSRW yang benar? A. Butuh pekerjaan yang masif, betonnya. B. Bebannya bertumpu semuanya di ujung bawah. C. Bagian harus diperkuat dengan tiang pancang. D. Tidak perlu pile foundation pada umumnya. Ini agak bingung ya, memang agak susah pertanyaannya. Jadi yang pertama, GSRW memerlukan pekerjaan beton yang sangat masif, relatif tidak masif ya. Jadi cuma butuh 15 cm aja tuh tebalnya dikali tinggi dindingnya. Jadi relatif tidak besar ya kebutuhan betonnya. Kemudian yang kedua, B, beban pada struktur GSRW bertumpu seluruhnya pada ujung bawah enggak ya? Karena kan tadi dibagi per segmen-segmen gitu, jadi yang menahan adalah sabuk perkuatannya. Jadi nanti yang beban yang sampai ke struktur cuma bawah struktur tinggal sedikit gitu ya. Jadi nggak seperti L shape. Tadi kalau yang bebannya semua ditumpuk di bawah adalah retaining wall model L shape ya. Yang C, bagian bawah harus diperkuat dengan tiang pancang. Enggak ya teman-teman, tadi kalau dilihat dari diagramnya, karena bebannya dibagi merata menjadi span-span kecil dan ditanggung oleh sabuk perkuatannya, jadi nggak memerlukan tiang pancang untuk beberapa kasus gitu. Ini yang D, jawabannya yang D. Pada umumnya tidak memerlukan pile foundation di bagian bawah. Oke, kita lihat siapa yang nomor 1. Oh, Kevin balik lagi nih, nggak mau kalah. Kevin nomor 1 lagi, kemudian ada Stefan, Lutfia, Radit, dan Brian. Kita lanjut ke pertanyaan soal GCL, teman-teman. Udah tadi panas, ngebul otaknya, kita ademin lagi dengan pertanyaan GCL. Manakah pilihan berikut yang bukan merupakan kegunaan GCL? A. Sebagai separator timbunan jalan. B. Sebagai pelapis kedap kolam, pelapis dasar landfill, atau sebagai penutup landfill. Wow, terbagi merata ya. Yang bukan loh teman-teman. Masih ada yang jawab sebagai pelapis kedap kolam, kan untuk pelapis kedap kolam memang GCL. Jadi mungkin tadi ada yang kelewat ya, nanti juga akan dijelaskan di field tripnya supaya lebih jelas bentuknya seperti apa sih, kenapa dia bisa menjadi pelapis kedap sih gitu ya. Jadi jawabannya adalah A, bukan sebagai separator. Jadi kalau pakai GCL sebagai separator itu kayaknya terlalu berlebihan gitu teman-teman. Cukup pakai geotekstil aja gitu ya, nggak perlu pakai GCL. GCL sendiri biasanya digunakan untuk pelapis kedap untuk kolam-kolam, dasar landfill, atau sebagai penutup closure dari landfill gitu ya. Nah ini pertanyaan terakhir, oh ya leaderboardnya berubah jadi Radit nih, nomor 1. Kedua Stefan, Ben, Lutfia, sama Kevin. Nah ini pertanyaan terakhir nih, pertanyaan babak bonus buat teman-teman semua nih. Kalau menyimak pasti bisa menjawab. Pertanyaan terakhir, manakah yang merupakan komponen dari GCL? A, geotekstil, B, geomembran, C, bentonit, atau pilihan A dan B benar, atau pilihan A dan C benar. Ayo dijawab. Oke, waktunya habis. Kita lihat hasilnya. Oke, ada yang jawab geotekstil, masih ada yang jawab geomembran, ada yang jawab bentonit. Pilihan A dan B benar 29%. A dan B itu berarti geotekstil sama geomembran ya. Terus 55% nih yang menjawab A dan C benar. Jadi sebenarnya jawabannya apa sih? Jawabannya saya bikin 3. Jadi makanya ini babak bonus. Jadi komponennya kan tadi benar ya, ada geotekstil, ada bentonit, dan ada dan sebenarnya jawaban yang lebih cocok, yang lebih tepat itu yang 55 orang ini. Gabungan dari keduanya karena kan itu komposit. Tapi yang jawab geotekstil sama bentonit aku kasih nilai juga. Sekarang kita lihat ya. Nah, selamat nih ada Stefan, Radit, Ben, Kevin, sama Brian. Nah nanti akan dihubungi sama tim Geoforce buat nanti pengiriman hadiahnya gitu ya, sama Bu Novita nanti akan dicatat. Jadi selamat nih buat Stefan, Radit, Ben, Kevin, Jonathan, sama Brian. Nanti kita akan catat, nanti kita akan kirim tumblernya ke alamat teman-teman semua. Gitu. Selanjutnya kita lanjut ke yang selanjutnya.
kita balik lagi ke agenda kita yang utama setelah kita main kuis nih. Tadi selamat ya 5 orang pemenang yang sudah menyimak dan bisa menjawab pertanyaannya dengan baik gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut nih ke agenda utama kita, yaitu field trip ke site konstruksinya Geoforce. Yang pertama kita akan field trip ke GSRW Serpong Balaraja. Nah, GSRW Serpong Balaraja ini dibangun di ruas Jalan Simpang Susun Jalan Tol Serpong Balaraja seksi 1 STA 4 sampai 4800. Jadi kalau teman-teman misalnya main ke Ayon BSD, itu di situ kita lagi ngerjain GSRW. Jadi nanti kalau teman-teman main gitu ke Ayon, lagi banyak ya pembangunan jalan tol di situ, kita lagi bangun di situ di daerah dekat-dekat Ayon BSD gitu. Nanti kalau mau mampir silakan, dekat kan ya di Tangerang ya. Nah, progres pekerjaannya itu sudah 40% dan sisanya masih ada sisa 60%. Ini per 13 Oktober. Jadi kita sudah melakukan pemasangan leveling pad dan juga panel serta strip pertama. Nah, kemudian unique point-nya apa aja sih? Yang pertama, tinggi GSRW-nya bervariasi ya, dari 2 meter sampai 6,1 meter. Kemudian terletak di tengah kawasan komersial, jadi facing-nya ini kenapa sih awalnya dipilih dari sekian banyak kompetitor akhirnya dipilih Geoforce? Karena diharapkan facing-nya Geoforce yang estetik itu, yang tadi ada yang kotak dan bintang, itu dapat mampu menambah keindahan di tengah kawasan tersebut gitu ya. Jadi memang keunggulannya adalah facing yang estetik itu. Jadi dibandingkan dengan facing yang hanya rata gitu, kita punya motif-motif yang bisa memperindah layout jalannya gitu. Kemudian unique point-nya di beberapa lokasi tanah dasarnya itu adalah tanah lunak, sehingga kita perlu melakukan replacement setengah meter dan menambah perkuatan dengan geotekstil minimal 50 kN gitu. Jadi quite challenging juga, harus ada perbaikan tanahnya, tapi ini enggak semua sejalan ya, cuman tadi kan kita udah ngitung bearing capacity-nya ya, tadi tahap analisanya. Jadi untuk daerah-daerah dengan ketinggian timbunan tertentu yang tidak mencukupi bearing capacity-nya, kita lakukan replacement dan pemasangan perkuatan geotekstil gitu. Nah, challenges-nya apa aja sih? Pertama, karena itu ada di kawasan rapi ya, itu sudah tertata rapi, pokoknya karena ada di kawasan tersebut mengharuskan pekerjaannya selalu rapi, jadi nggak boleh jorok, nggak boleh berceceran gitu ya. Nggak boleh ada tanah-tanah yang berserak di jalan, harus segera dibersihkan, karena itu adalah kawasan komersil gitu ya. Kemudian yang kedua, terdapat section yang merupakan bekas pengalihan jalur drainase sementara, sehingga perlu nih menunggu pengalihan drainase sementara itu ke drainase yang nantinya akan berfungsi saluran irigasi sih sebenarnya gitu. Nah, teman-teman sendiri tahu ya, kalau bekas drainase itu tanahnya pasti selalu ada digenangi air gitu ya. Apa resikonya kalau tanah selalu digenangi air? Pasti nanti tanahnya jadi jenuh dan lebih lunak. Nah, jadi di seksi tersebut harus ditunggu sampai replacementnya selesai, baru nanti kita pasang struktur GSRW, karena di daerah tersebut tuh relatif lebih lunak. Yang ketiga, data tanah yang diterima di beberapa lokasi perlu dikonfirmasi. Jadi ketika buka lahan nih, data tanah yang kita dapat itu sebenarnya tanahnya lunak. Akhirnya saya mendesain waktu itu membutuhkan replacement, tapi ketika tanahnya sudah dibuka, di scrap dan disiapkan nih digali, ternyata tanahnya tidak lunak gitu. Jadi kita harus melakukan tes in situ untuk membuktikan apakah kekuatan tanahnya cukup atau enggak. Akhirnya kita melakukan tes DCP dan ternyata berdasarkan hasil tes itu CBR-nya lumayan bagus nih. CBR-nya sudah di atas 10 semua gitu. Jadi akhirnya diputuskan untuk tidak menggunakan replacement. Jadi teman-teman nanti yang kalau misalnya berpraktek tidak melulu harus menelan mentah-mentah data kemudian desain harus seperti itu, tapi juga harus dikomunikasikan dengan lapangan gitu ya. Nah, nanti kita akan site visit bergabung sama tim GSRW Serbaraja sama Pak Ardian sama Pak Andi. Ini udah siap belum ya? Pak Ardian. Sudah. Oh, sudah. Nanti Mas Andi dulu ya, Mbak Sun ya? Oke, nanti kita akan main ke Serpong Balaraja bersama Pak Ardian selaku SM dan juga Pak Andi nih. Silakan.
Ini live drone ya. Halo, Udah terbang. mau live drone dulu teman-teman, kita akan live drone dulu nih. Melihat overview-nya dari atas, seperti apa sih site-nya gitu. Gimana, sudah siap teman-teman lapangan? Oke, wow, ini sudah proses pemadatan ya. Sudah dipadatkan nih. Ya, kalau misalnya teman-teman lihat di seberangnya itu adalah jalan utamanya, kawasan BSD. Jadi masih ramai nih lalu lintasnya. Nah, di antara timbunan dan facing ini dikasih granular. Gitu. Jadi fungsinya sebagai drainase juga. Gambarnya agak patah-patah ya. Nah, ini. Jadi panel kita menyambung dengan abutmennya, menempel. Nih, kita pasangnya cukup dengan pokok crane kayak gini, teman-teman. Nggak perlu pakai mobile crane atau crane-crane yang besar ya. Cukup pakai pokok crane ini aja. Ini lagi proses apa, Pak Ardian? Sedang pemasangan. Pemasangan. Ini lagi pemasangan panel ya, teman-teman. Ya, sama pasang GI strip. Pasang GI strip, oke. Oke. Ada berapa section di sini? Ada dua RAM. Jadi ada RAM 7 dan RAM 1. Yang 7-nya di sini, satunya di seberangnya gitu ya. Jadi ini yang kita kerjakan RAM berapa ini Pak Adin? 7 ya? Nah, ini stockpile-nya yang di bawah Ini RAM jembatan. 1. Ya, ini RAM 1. Ada stockpile tuh di bagian bawah. Nah, kita tumpuk di situ panel-panel yang sudah siap pasang, yang sudah dilepas dari backcasting-nya ya, dari moldingnya. Ini di RAM 1. Oke. Sementara untuk RAM yang satu lagi belum siap karena harus ada pengalihan saluran dulu gitu. Tuh, ada Ion nih ya teman-teman ya. Ini deket Ion banget. Jadi kalau teman-teman weekend mau main ke Ion, tengok site-nya supaya sense of engineering-nya keluar gitu. Jadi nanti ketika teman-teman melihat struktur itu udah bukan lagi komentarnya, wow bagus banget, tapi gimana ya cara kita bikin kayak gitu gitu. Oke. Ini moldingnya nih yang di bawah ini. Yang berjejer di bawah itu moldingnya. Jadi kita biasanya castingnya di dekat lokasi gitu. Jadi nggak perlu transportasi yang berlebihan gitu. Maksudnya sudah dekat dengan lokasi gitu. Transportingnya nggak susah gitu. Oke. Cukup prosesnya? Silahkan pindah ke Ardian. Cukup. Silakan Pak Andi. Drone-nya udah cukup ya. Silakan Pak Andi. Ardian. Halo? Ya. Kedengeran suara saya ya? Kedengeran. Oh ya, terima kasih Bu Sundari. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Perkenalkan nama saya Andi. Saya adalah site engineer dari PT Geoforce Indonesia. PT Geoforce Indonesia pada proyek ini bertugas sebagai subkontraktor dari PT Wijaya Karya yang merupakan kontraktor utamanya. Kemudian untuk owner atau pemilik dari proyek jalan tol Pembalaraja ini adalah Sinarmas. Sekarang posisi saya sedang berada di lokasi fabrikasi panel JSRW. Ini nanti yang akan dituang semennya. Sebelum melakukan pengecoran, ada beberapa tahapan yang harus kami lakukan di lapangan. Tahapan awal yang paling pertama dilakukan adalah melakukan
setting dari moldingnya atau dari cetakannya. Posisi dari molding harus dipastikan benar-benar rata. Setelah molding sudah baik dan benar, kemudian kami lakukan pengolesan contoh yang sudah jadi. Kemudian untuk pemindahan ke lokasinya, kami juga menggunakan truk pupuk. Untuk metode pemasangan, kemudian lahannya seperti apa, kemudian syarat-syarat sebelum dipasang nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Adrian. Sekian penjelasan singkat fabrikasi GSRB, bisa dilanjut ke Bapak Adrian di lokasi langsung. Selamat siang, rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Pelita Harapan. Perkenalkan, nama saya Ardian Badija. Di sini saya bertugas sebagai site manager untuk proyek GSRW Tol Serbaraja. Nah, sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Andi tadi, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih step by step-nya untuk pemasangan dari GSRW kita ini. Nah, yang pertama kita bisa lihat di sini. Di sini sudah dilakukan proses galian untuk leveling pad, dan di sini juga sudah bisa dilihat untuk positioning dan juga dari leveling pad sendiri. Nah, leveling pad ini berfungsi sebagai sesuai dengan namanya, yaitu leveling pad. Ini untuk level bottom dari panel GSRW-nya. Nah, setelah ini sebenarnya ini sudah siap cor. Kemungkinan nanti sore sekitar jam 4 baru bisa kita lakukan pengecoran. Nah, setelah ini dicor, kemudian selama 24 jam, kemudian kita bongkar untuk positioningnya, lalu kita bisa lakukan pemasangan. Nah, untuk pemasangannya bisa kita di belakang saya ini. Nah, di sini kita bisa lihat untuk proses pemasangan, kita menggunakan alat berat yaitu crane popo, kemudian dibantu dengan 5 manpower. Yang pertama yaitu operator sebagai untuk pengendali dari crane popo-nya sendiri, kemudian 3 untuk setting panelnya, kemudian 1 orang untuk monitoring kemiringan dari panel ini sendiri. Nah, setelah dipasang untuk panelnya, kemudian kita lakukan penimbunan. Kebetulan di sini sudah dilakukan penimbunan dan juga sudah dilakukan tes senkon dan mendapatkan hasil 97%. Untuk ketika proses konstruksi, kita menggunakan yang dinamakan pipa SSD. Jadi pipa SSD dibalut dengan geotekstil, kemudian dari sini nanti air timbunan akan masuk ke dalam pipa SSD, kemudian masuk ke pipa kolektor. Dari pipa kolektor ini nanti akan keluar seperti itu. Nah, mungkin kita bisa lihat juga di sisi tampak sampingnya. Nah, kita bisa lihat di sisi samping, sebenarnya di PT Geoforce sendiri memiliki 2 tipe panel. Yang pertama yaitu tipe bintang, dan kedua adalah tipe polos. Kebetulan untuk lokasi ini kita pasang menggunakan tipe polos seperti itu. Mungkin cukup sekian dari penjelasan di proyek GSRW Tol Serbaraja. Saya Ardian Badija dari proyek Tol Serbaraja, mohon undur diri. Terima kasih. Dadah. Oke, terima kasih Pak Ardian dan Pak Andi ya.